daun selayar, daun petuah dalam kenangan. Kami ucapkan selamat datang kepada hadirin yang dimuliakan. Pembukaan sidang Senat terbuka, pengukuhan Guru Besar Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Senin 19 Desember 2022 segera dimulai. Prosesi memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Indonesia Raya dan himne IAIN.
Wajidi Sayadi, lahir di Tanah Mandar, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, tepatnya di Kampung Masigi, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, pada tanggal 12 Maret tahun 1968 silam. Disebut Kampung Masigi dalam bahasa setempat, yang bermakna kampung masjid, karena sejak 2 abad silam, berdiri kokoh di desa ini sebuah masjid bersejarah, yang dibangun pada tahun 1828 Masehi yang pernah menjadi sentral jaringan ulama Mekah, Yaman, Jawa, dan Kalimantan, dan telah melahirkan banyak ulama Nusantara. Pelopor jaringan ulama itu adalah Syekh Abdul Karim Pontianak, atau lebih dikenal dengan nama Syekh Biloka, yang kemudian melahirkan seorang murid, bernama Kiai Haji Arsyad Madapungan atau Puang Panrita. Masjid itu bernama Masjid Raya Campalagian. Hanya berjarak sekitar 20 langkah dari masjid itulah, Wajidi Sayadi dilahirkan dari rahim seorang ibu bernama Juniara binti Haji Ajo dengan ayah bernama Muhammad Sayadi bin Haji Soleh. Wajidi, sapaan karibnya, adalah anak bungsu dari 5 bersaudara, yaitu Lulu, Muhammad Junaid, Muhammad Zubair, dan Muhammad Yasin. Ia menyelesaikan pendidikan dasar formal setara SD dan SMP, di Madrasah Ibtidaiyah dan berlanjut di Madrasah Sanawiyah, Yayasan Perguruan Islam Campalagian Polewali Mandar, pada tahun 1982 dan 1985. Tahun 1988, ia menyelesaikan jenjang pendidikan formal setara SMA, di Madrasah Aliyah Negeri 1 Polewali Mandar, yang dulu dikenal dengan nama Man Polmas. Selain sebagai ketua OSIS di Men Lampa, catatan apik tentang Wajidi Sayadi selama 12 tahun dari masa Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Aliyah menyebutkan, bahwa selama kurun waktu tersebut ia selalu berposisi sebagai ketua kelas, selain sebagai komandan regu pramuka di Ibtidaiyah dan Sanawiyah. Sejak dini, sebelum dan dalam proses mengenyam seluruh jenjang pendidikan formal tersebut, aktivitas kesehariannya sangat dekat dengan Masjid Raya Campalagian, serta tokoh-tokoh ulama setempat yang masih hidup kala itu. Tercatat ia adalah santri Madrasah Diniyah Awaliyah, atau Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah Yayasan Perguruan Islam Campalagian, dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1982. Pondok Pesantren Salafiyah Parape, dari tahun 1982 sampai dengan 1990. Dan Pondok Pesantren Syekh Hasan Al-Yamani, tahun 1982 sampai dengan tahun 1985. Sebagai salah satu alumni kaderisasi ulama Campalagian, ia dibina langsung ketika itu oleh ulama-ulama Campalagian, yakni Kiai Haji Muhammad Zain, Kiai Haji Mahmud Ismail, Kiai Haji Mahdi Buraerah, Kiai Haji Muhammad Nur, Kiai Haji Abdul Latif Busra, Kiai Haji Habib Saleh Hasan Al-Mahdoli, Kiai Haji Said Muhammad Said Hasan Al-Mahdoli, Kiai Haji Muhammad Dahlan, Kiai Ahmad Zain, Ustazah Hajah Hadorah, Anangguru Hudaedah, dan lain-lain. Catatan rekam jejak seluruh guru-gurunya tersebut, ia abadikan dalam sebuah catatan istimewa sejak kecil, berjudul Guruku. Dalam kedekatannya dengan Masjid Raya Campalagian, Wajidi di usia remajanya, juga berposisi sebagai ketua remaja Masjid Raya Campalagian. Kondisi yatim sejak usia 8 tahun, setelah ayahnya wafat pada tanggal 21 Agustus tahun 1976, ternyata tidaklah menjadi penghalang bagi Wajidi Sayadi, untuk terus maju melanjutkan pendidikannya, dengan segala keterbatasan yang ada. Tahun 1991, tepatnya hari Rabu tanggal 24 Juli. Dari kediaman salah satu guru dan motivatornya yakni Zubair Rukawali di Popole Campalagian, bis Sinar Wahyu mengantarkan dirinya menuju Makassar, untuk melanjutkan pendidikan program Strata 1, di Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Usuluddin jurusan Tafsir Hadis, dan selesai pada tahun 1996. Dalam fase menyelesaikan pendidikan Strata 1-nya, sosok Haja Andi Bunga Eja binti Haji Abdul Majid, sangatlah berjasa terhadap Wajidi Sayadi. Sebagai ibu angkat, selain tinggal di rumahnya di Jalan Mongin Sidi, Baru Makassar, Andi Bunga Ejalah yang membiayai seluruh kebutuhan kuliahnya. Setelah menyandang gelar sarjana,
Wajidi Sayadi lulus seleksi ikut pendidikan kader ulama, atau PKU Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, utusan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Polmas, yang kegiatannya dipusatkan di Masjid Raya Makassar. Kurang lebih 6 bulan dalam PKU tersebut, Wajidi Sayadi tinggal di asrama Masjid Raya Makassar, dibina dan dibimbing langsung para ulama Sulawesi Selatan. Setelah menyelesaikan PKU tingkat provinsi, ia kemudian lanjut PKU Majelis Ulama Indonesia Pusat di Jakarta sebagai perwakilan Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, dan selesai tahun 1997. Pencapaian-pencapaian tersebut, ternyata tidaklah membuat Wajidi Sayadi berpuas diri, hingga pada akhirnya ia lulus seleksi program Strata 2, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dan selesai pada tahun 1999. Selama kuliah, tinggal di Jakarta bersama kakak sepupu Hajah Andi Awang Alimuddin, putri dari ibu angkatnya, Hajah Andi Bungaeja. Ketika ia melanjutkan program doktoral pada kampus yang sama, ia tinggal di rumah bibi ibunda Hajah Andi Indrawulan, istri Profesor Dr. Baharudin Lopa, kurun waktu 1999 sampai dengan tahun 2001. Dalam upayanya mengejar cita-cita tersebut, tahun 2003, tepatnya tanggal 16 Maret, Wajidi Sayadi akhirnya memutuskan untuk pulang kampung dengan menikahi seorang gadis bernama Syarifah Maryam Said, putri dari Kiai Haji Said Muhammad Said, pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Syekh Hasan Al-Yamani. Setelah menikah, perjuangan menyelesaikan program doktoralnya terus berlanjut, sampai kemudian ia putuskan untuk menjadi anak kos bersama istrinya tercinta yang terletak tak jauh dari kampusnya, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan segenap cinta dan kesabaran, istrinya hadir sebagai penopang jiwa peneguh hati, hingga pada akhirnya, Wajidi Sayadi menyelesaikan program doktoralnya pada tahun 2006. Oh iya, selama studi, dari program Strata 1 hingga program doktoral, Wajidi Sayadi mendapatkan beasiswa S1, beasiswa Supersemar dari Yayasan Soeharto. Untuk S2 dan S3, beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Tahun 1999, adalah momentum bersejarah, sebab dalam waktu bersamaan ada 3 kelulusan, yaitu lulus masuk program Doktor S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, lulus dan mendapat panggilan masuk ke Atase Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, dan ketiga lulus juga sebagai CPNS di Stein Pontianak. Atas saran dan masukan ayahanda Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa, yang waktu itu sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Arab Saudi, kata beliau, sebaiknya Nanda Wajidi segera ambil keputusan dan tetapkan pilihan satu, mau ke Riyadh Arab Saudi atau mau ke Pontianak atau mau di Jakarta. Beliau sarankan ke Pontianak saja dulu sebagai dosen. Beliau memberi semangat dan motivasi, dulu saya pernah tinggal bertugas di Pontianak sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Masyarakat di sana bagus dan ramah, banyak orang Bugis, ke sana saja, nanti suatu saat akan ke Arab Saudi. Alhamdulillah, betul, tahun 2008 ke Arab Saudi melaksanakan ibadah haji dan umrah. Sejak tahun 1999, Wajidi Sayadi menentukan pilihan ke Stein Pontianak sekaligus sebagai mahasiswa program S3 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan atas pilihan tersebut, ia sekarang hadir di ruangan ini, dengan segala kerendahan hati, sebagai Guru Besar Ilmu Hadis IAIN Pontianak. Selanjutnya, orasi ilmiah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Wajidi Sayadi MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Mohon izin Pak Rektor, ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Haji Wajidi Sayadi, atas segala perhatian dan kasih sayang yang luar biasa yang beliau berikan kepada saya. Yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Haji Wajidi Sayadi, atas segala perhatian dan kasih sayang yang luar biasa yang beliau berikan kepada saya.
yang saya sampaikan dalam momentum yang sangat bersejarah ini. Pertama, orasi ilmiah karena berdasarkan pada teori-teori. Yang kedua, orasi yang non ilmiah karena ini berdasarkan perasaan. Yang saya hormati Bapak Rektor Yayan Pontianak beserta seluruh jajaran dan keluarga besar. Yang saya hormati Ibu Ketua Senat Yayan Pontianak dan seluruh anggota Senat. Saya menyampaikan momentum bersejarah ini dengan menyapa yang sempat. Tapi saya memulai dari seperti yang ditampilkan tadi di video, walaupun yang sangat singkat. Alhamdulillah, di ruangan ini keluarga besar yang sempat datang, ada 3 pesawat yang datang ke Pontianak dari Makassar. Satu pesawat ada 4 orang. Pesawat lainnya ada lagi 4 orang. Pesawat lainnya ada lagi berapa orang. Jadi lubangnya lebih 10 orang. Itu 3 pesawat. Itu artinya sebuah apresiasi penghargaan. Bahwa walaupun jauh dengan pesawat, dengan cuaca yang tidak bersahabat hari ini tetap datang di sini. Inilah momentumnya yang saya mau sampaikan. Yang pertama, yang di video tadi ada sosok seorang ibu namanya Haja Andi Bungaijah. Itu adalah bibi saya, saudara juga dengan istrinya Profesor Dr. Baharudin Lopa. Nah, yang beliau hadir ini adalah kakaknya Andi Awang Alimuddin yang tadi ada di video waktu saya di Jakarta. Beliau Haja Andi Nurmi beserta suaminya. Ini barisan yang ada di sana ini keluarga saya nih, yang 3 pesawat. Ya, beserta suaminya Pak Haji Tahanuddin dan juga kedua putrinya yang saya sama-sama paling banyak tahu tentang kepribadian saya selama saya di Makassar. Namanya Haja Nur Rahma Tahanuddin. Ini beliau notaris. Di mana? Oh, ini lagi angkat tangan. Ini beliau ada notaris. Dengan Haja Warlia. Haja Warlia sama suaminya Pak Puang Haji Hamzah Syamsudi, anggota DPRD, Wakil Ketua DPRD Pulau Ali Mandar. Dan juga ada ananda kami, Saudara Rizal dan yang lain-lain. Alhamdulillah, sekali lagi ini momentum yang saya harus mengucapkan. Tapi sejak kecil saya sudah mencatat semua nama guru saya. Sampai hari ini lebih dari 200 orang nama itu dengan rinci semua terdaftar dalam buku saya. Yang suatu saat akan saya jadikan sebuah buku berjudul Guruku. Termasuk orang-orang yang berjasa, yang kemudian ikut memberi andil sehingga saya bisa berdiri hari ini. Insya Allah akan tercatat, baik yang tertulis di kertas maupun yang tertulis dalam hati dan pikiran saya. Karena satu kebiasaan, kenapa nama guru perlu ditulis? Imam Bukhari gurunya 1082 orang. Imam Muslim gurunya 700 orang. Begitu juga imam-imam ahli hadis lainnya. Kenapa dia bisa tahu? Karena dia catat. Karena begitu kita mencatat, itulah bagian dari apresiasi terhadap penghargaan terhadap para guru kita. Alhamdulillah, hari ini saya bisa menyapa kembali bahwa beliau bisa hadir bersama ini dan mengucapkan ribuan terima kasih. Insya Allah dengan doa-doa yang tulus akan menyertai semuanya. Keluarga besar saya, kalau istri saya khusus nanti tersendiri. Karena itu tadi perasaan. Dan hari ini saya ucapkan juga terima kasih kehadiran Bapak Ketua KKSS Haji Burhan Ahad, juga seluruh jajaran di naungan KKSS, ada IKAMI, ada Ikatan Perempuan yang semuanya mengucapkan kiringan bunga. Terima kasih banyak. Ini keluarga besar dari KKSS Sulawesi Selatan. Mohon maaf Pak, ada Pak Dr. Andus Haji Samsir Ismail, mantan Direktur Utama Bank Kalbar. Saya tadi tidak lihat, rupanya beliau. Alhamdulillah, terima kasih banyak Puang Haji ada bersama kami. Teman-teman kami yang ini ada Pak Haji Rani, Pak Haji Gustiar yang kami beberapa hari yang lalu, sahabat baru kami ini baru kami berkunjung di Jordan, di Palestina, Israel sampai ke Mesir beberapa hari. Ini sahabat kami untuk mempererat silaturahmi. Dan secara khusus yang istimewa hari ini
saya bisa hadir beliau Pak Pendeta Daniel Alpius Master Teologi. Beliau ini adalah Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Nasional Wilayah Kalimantan Barat. Terima kasih banyak Pak Pendeta. Beliau ini saya selama 5 tahun memimpin FKUB Kalimantan Barat. Beliau adalah sekretaris saya dan 14 kabupaten kota saya kelilingi. Ketika masuk kampung-kampung Dayak bicara tentang Kristen, beliau lah mendampingi saya. Jadi dengan ringan tugas saya. Hari ini dengan terhormat beliau bisa hadir dalam acara. Pak Dr. Agus Bowo dari LPPOM juga terima kasih. Pak Basri tidak sempat karena dalam waktu yang bersamaan ada acara. Jadi banyak lagi yang Pak ini saya seperjuangan dari kecil, namanya Pak Dr. Randus As'ad Halim, Kabid HAM Hukum dan HAM di Kemenkumham. Terima kasih Pak As'ad. Saya sejak kecil dari Sanawi Alia sampai di Makassar ke Jakarta, lalu akhirnya sama-sama bertugas di Pontianak. Yang saya hormati Prof. Irwan, Maha Guru kita. Rupanya ada rombongan juga, saya mohon maaf Pak, saya pindah kawan-kawan. Tadi saking asing terbawa yang non ilmiah tadi ini. Jadi ayahanda orang tua kita Pak Dr. Abdurrahman Abrar, alhamdulillah dengan kondisi saat ini sempat menyempatkan hadir, bagian dari apresiasi luar biasa terhadap pengukuhan guru besar yang Pontianak Pak Agus dan semua rekan-rekan kami keluarga besar yang Pontianak. Inilah doa dan secara khusus adalah istri saya Syarifah Maryam Said yang tadi sampaikan adalah putri pendiri dan pimpinan Pondok Pesantren Syekh Hasan Al-Yamani. Jadi saya belajar sama guru saya, ilmunya saya dapat sekaligus anaknya juga saya dapat. Alhamdulillah. Ini perjuangan luar biasa Pak Rektor. Makanya tak berani Pak Rektor. Maka tak berani kita. Paham? Jadi ini tidak ilmiah, Jadi nanti ilmiahnya. Jadi alhamdulillah saya tinggal di kos-kosan di Jakarta, tahulah gaji saya tidak sampai 1 juta. Jadi tapi alhamdulillah dengan perjuangan yang tulus tanpa mengenal lelah, tanpa mau melihat orang lain. Tapi saya berjalan kaki, saya sambil kuliah juga ngaji di tempatnya Profesor Kiai Mustafa Yakub di Ciputat itu. Jalan kaki sebelum salat subuh saya udah jalan kaki dan berbagai semuanya karena jalan kaki itulah salah satu yang mendorong kami. Dengan dampingan dari seorang istri yang luar biasa sampai hari ini supportnya luar biasa dalam banyak hal ketika mendapat tantangan dan rintangan dengan segala keterbatasan, tetapi dengan perasaan cinta itulah yang kemudian mengalahkan segalanya. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kalau berkenan istri Indah tercinta bisa berdiri supaya orang lain kenal. Ya. Ini ada putri saya, ada Ananda Amra Risna Marwa yang mendampingi. Ini buah hati yang luar biasa juga memberikan semangat. Sekali lagi ini yang sempat, banyak hal yang mungkin tidak sempat menyampaikan satu persatu karena kadang perasaan ini ada yang lewat, ada yang tidak lewat. Jadi sekali lagi mohon maaf yang setulus-tulusnya, inilah suatu momentum untuk mencurahkan sebuah kebahagiaan yang tak terhingga pada hari ini. Yang kedua, saya bicara tentang ilmiahnya. Saya beri judul, ada juga buku saya tulis walaupun dalam waktu yang sangat singkat. Orasi ini saya beri judul tentang Maqasidul Al-Hadis atau Maqasidus Sunnah. Yang selama ini banyak kita kenal adalah Maqasidus Syariah. Nah, Maqasidul Hadis saya tambahkan di bawahnya adalah membuat kita sadar, ya, membuat kita faham dan sikap inklusif dan moderat dalam beragama. Kalau kajian hadis pada prinsipnya tidak keluar dari 3 hal. Yang pertama bicara tentang sanadnya. Inilah yang kemudian dari dulu sampai hari ini orang banyak sibuk pada sisi ini tentang pokoknya sahih. Tetapi terkadang dan banyak hal hadisnya sahih, tetapi persoalannya adalah pada persoalan pemahaman. Dan yang ketiga kajiannya adalah budaya, tradisi yang sudah mengakar di masyarakat yang pada prinsipnya itu adalah pengejawantahan dari nilai dan pesan dari hadis itu yang disebut dengan living hadis atau living sunnah. Tapi yang kedua inilah saya mau sampaikan. Karena metode memahami hadis menjadi kata kunci. Kita tidak boleh berhenti hanya pada persoalan pokoknya sahih. Tetapi hadis sahih ketika diamalkan, dipahami bukan pada waktu dan tempatnya, maka
paham dan penerapannya bisa menjadi tidak sahih. Maka inilah kemudian metode ini menjadi sangat penting dengan mengedepankan pada maqasidnya. Yang kedua, dalam banyak hal, terkadang dalam memahami hadis, tanpa membedakan mana sarananya, mana wasilanya, dan mana maqasidnya. Akhirnya apa yang terjadi? Justru sarana dijadikan maqasid. Pokoknya kalau tidak begitu tidak boleh, karena itulah yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah ini karena tidak ada pembedaan. Padahal salah satu kaidah ilmu hadis di dalam memahami maknanya at-tamyiz bainal wasilatil mutaghayyirah wal hadafis sabit lil hadis. Kita harus mampu membedakan mana tujuan yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad dan mana sebagai sarana. Karena sarana itu bisa berubah, berkembang sesuai dengan perubahan perkembangan ilmu, budaya, lingkungan, dan zaman. Inilah yang menjadi kajian utama yang sampaikan hari ini. Yang kedua, kalau bicara maqasid, dalam perspektif maqasidus syariah, terutama mulai dari Asy-Syatibi, tapi yang paling hari ini berkembang adalah Ahmad Ar-Rasuni, yang sebelumnya adalah Ibnu Ashur. Nah, hampir semua buku-buku tentang itu alhamdulillah saya buat berdasarkan dari buku itu, terutama dari Syekh Ibnu Ashur. Ya. Jadi dalam bicara maqasid ini ada 3 tingkatan. Maqasid yang tujuan utama pada prinsipnya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kemudian dijabarkan menjadi turun bahwa maqasid intinya adalah maslahat. Kalau dalam kaidah usul fikih jalbul masalih wa darbul mafasid. Jadi pada prinsipnya tidak ada hukum yang ada dalam agama ini kecuali kembali kepada satu, menolak segala macam bahaya, yang kedua menghadirkan segala macam kemaslahatan. Dan dalam konteks kemaslahatan ada 3 tingkatan. Pertama, daruri yang sifatnya pokok. Yang kedua, kemaslahatan hajiyah yang sifatnya kebutuhan. Dan yang ketiga ada kemaslahatan yang sifatnya semacam kebaikan. Nah dalam konteks ini yang saya kemukakan dalam orasi ini, yang sifatnya daruri, bahwa semua umat Islam, karena kita wajib memelihara 5 ini. Pertama, hifduddin, menjaga agama. Menjaga supaya agama ini keberlangsungannya aman dan nyaman. Yang kedua adalah hifdun nafs, nyawa dan kesehatan wajib hukumnya kita jaga. Yang ketiga adalah hifdul akal, akal dan pendidikan adalah tanggung jawab kita, karena itu adalah bagian dari kewajiban di dalam beragama. Yang keempat adalah hifdun nasl, memelihara keluarga dan keturunan juga adalah kewajiban yang tidak terkalahkan. Dan yang terakhir adalah hifdul mal, ya, hifdul mall, ya. Kan mall ini yang banyak kita siarahi, yang kita singgah itu. Ya, maksudnya menjaga batas-batas kepemilikan harta kita, karena berapa banyak orang berawal sengketa kemudian bunuh-membunuh karena tidak jelas kepemilikan. Maka inilah kemudian wajib kita jaga. Nah, dari 5 inilah wajib kita jaga, yang sebagai namanya maslahat ad-daruri. Tidak ada ketentuan yang namanya perintah, yang namanya larangan di dalam agama kecuali berasal dari 5 dasar ini. Nah begitu juga ketika kita dalam membaca sebuah hadis, maka harus dikaitkan dengan tujuan dasar ini. Maqasid umum dari seperti inilah yang menjadi kerangka ke sana. Jangan sampai ada hadis secara sanad kualitasnya sahih, tetapi justru memberikan peluang kita untuk membunuh nyawa seseorang. Ini penting. Maka inilah kemudian saya jabarkan dalam, inilah namanya ilmiah. Saya beri contoh, mulai ada 3 hadis, tapi karena waktunya sangat terbatas, saya memulai dari hadis yang sangat sederhana. Ya, inna afdhala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Kata Rasulullah, sebaik-baik berobat itu adalah berobat dengan cara bekam. Wal kustu al-bahriyu. Kalau dulu zaman Nabi itu ada obat-obatan dari kayu-kayu yang bersumber dari laut. Ini mohon maaf kalau di ruangan ini ada praktisi bekam, karena ini bicara ilmiah ya, bukan non ilmiah. Ya. Dalam hadis riwayat, kalau yang tadi hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Dalam hadis yang lain atau berani menggunakan kalimat alaikum bil hijamah, wajib atas kamu berobat dengan cara bekam. Sekarang pertanyaannya, bekam itu tujuan apa sarana? Jawabannya adalah sarana. Karena sarana, maka hari ini kita bisa berobat dengan cara hijamah karena itu memang cocok dan relevan.
tetapi tidak menutup kemungkinan, bahkan sangat terbuka peluang untuk kita berobat dengan pengobatan apa saja selama tidak bertentangan dengan syariah. Karena tujuan yang dikehendaki dalam hadis itu yang pertama dikehendaki adalah berobatlah ketika kamu sedang sakit. Itu intinya, itulah maqasidnya. Jadi kita diperintah sakit apapun, agama mengajarkan kamu harus berobat. Masalah hijama atau bukan itu adalah masalah pilihan dengan melihat pada konteks kepantasan dan relevansinya di mana dan kapan dan kepada siapa kita berobat. Yang kedua, maqasid yang dikehendaki dalam hadis ini adalah jagalah hidupmu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itu maqasidnya. Kenapa? Karena kaitannya tadi dengan hifdzun nas, bahwa nyawa dan segala hal yang bisa merintangi untuk kita sehat, kita harus hilangkan. Inilah maqasidnya. Dan kaidah inilah dari sekali, kalau saya tidak salah ada 7 fatwa selama masa Covid yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama. Seluruh bangunan fatwa dikeluarkan MUI selama masa Covid, semua berlandaskan pada kaidah maqasid syariah seperti ini. Nah, jadi ketika kita memahami hadis, jangan karena disebutkan sesuatu itu bahwa pokoknya kalau tidak seperti yang dilakukan oleh Nabi, berarti kita tidak cinta pada sunnah Rasul. Padahal salah satu sunnah Rasul yang sebenarnya bukan sekedar pada hijamanya bekamnya, tapi lebih kepada bagaimana kita merawat, menjaga supaya kita selalu hidup dalam keadaan sehat walafiat. Itulah sunnah Nabi. Satu. Yang kedua, ada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan juga Ibnu Abbas. Mambaddala dinahu faqtuluhu. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Coba bayangkan. Siapa yang murtad, bunuh dia. Terbayang nggak kira-kira? Kalau hadis ini kita amalkan karena kita ingin menegakkan sunnah Rasul, apa yang terjadi di Indonesia? Merusak hubungan antar umat beragama. Jadi jangan sampai membaca hadis ini tanpa mempertimbangkan maqasidnya, tanpa mempertimbangkan latar sosiopolitis sosiologisnya pada masa Nabi mengucapkan, sehingga kita dengan bangganya mengatasnamakan hadis Nabi, mengatasnamakan agama, tapi nyawa orang lain kita hilangkan. Inilah yang disebut dengan radikal agama. Maka inilah kemudian penting ketika ada sebuah hadis dilacak dalam konteks dan seperti apa sosiopolitis sosiologisnya pada masa itu ketika Nabi bersabda. Terus terang, salah satu penjelasannya ini adalah hadis politik. Hadis politik. Jadi Nabi mengucapkan hadis ini ketika ada orang atau kelompok yang tadinya beragama Islam, lalu kemudian murtad kembali kepada agama lama, tapi dia menggalang kekuatan, memprovokasi teman-temannya, sekampungnya, sekomunitasnya untuk menggalang, untuk menentang, merongrong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi Muhammad pada masa itu selain sebagai tokoh pemimpin agama, juga sebagai tokoh pemimpin politik. Maka ketika dia merongrong Nabi Muhammad, sama artinya dia merongrong negara. Nah, dalam konteks seperti ini keluarlah hadis ini, mambaddala dinahu faqtuluhu, bahwa siapa yang kemudian mengganti agamanya, lalu kemudian ingin merongrong untuk negara ini, maka boleh ditindaki keras. Nah, inilah yang diterapkan kita di Indonesia. Kalau saya berteman dengan para teman-teman dari Densus 88, salah satu informasi yang seperti ini, bahwa ketika kita melakukan tugas negara, ya, menyelamatkan pemimpin negara, menyelamatkan negara itu jauh lebih wajib hukumnya daripada sekedar membiarkan orang yang walaupun dari golongan mana, kalau dia bisa merusak tatanan kehidupan negara dan berbangsa. Karena begitu negara aman, maka tugas kita mengamalkan, menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Semua ini akan aman ketika negara kita aman. Tapi kalau negara kacau, semua 5 yang tujuan tadi ini akan ikut menjadi kacau. Nah, inilah yang disebut maqasid. Jadi ini lebih kepada membentuk wawasan kebangsaan dengan salah satu metode yang patut kita pertimbangkan dijadikan cara memahami teks agama adalah maqasidus sunnah. Saya kira ini 2 contoh, mudah-mudahan
bisa mewakili juga dalam konteks memahami hadis yang lain. Dan terakhir, sekali lagi mohon maaf Pak Rektor, Bu Senat, terakhir masalah pendidikan, ada saya tulis dalam orasi itu. Dalam masalah pendidikan yang paling populer selama ini kita baca, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tapi saya mau sampaikan bahwa seorang ulama hadis namanya Abdul Fattah Abu Guddah mengumpulkan 40 metode Nabi dalam cara belajar dan mengajar. Tapi 40 ini kita harus pilih mana yang menjadi tujuan, mana yang menjadi pokok. Karena salah satu yang pernah diperhatikan Nabi mengajar dengan cara pakai tongkat. Pakai tongkat menggaris di atas pasir segi 4. Lalu titik di tengahnya kasih begini, baru dipanjangkan keluar garis panjang melewati batas, baru di bawahnya ada garis-garis. Lalu apa kata beliau? Beliau mengatakan 4 garis ini, bujur sangkar itu adalah simbol dari kematian. Bahwa setiap manusia akan dikelilingi oleh kematian. Karena manusia disimbolkan dalam satu titik berada di lingkaran itu. Lalu panjang garis keluar melewati batas kematian itu adalah angan-angan. Jadi kita manusia ini punya angan-angan yang sangat panjang melewati batas kematian. Tapi ada garis-garis di bawahnya yang menunjukkan tentang bahwa mencapai angan dan tujuan pasti banyak tantangan dan rintangan digambarkan dalam bentuk garis. Pertanyaannya, apakah cara seperti ini yang kita amalkan di dalam pembelajaran kita? Kan tidak mungkin. Masa ke kampus pakai tongkat? Tapi karena ini bagian dari sarana, maka cara metodologi pengajaran sangat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Yang menjadi kata kunci adalah maqasidnya iqra wasjud waqtarib. Jadi tujuan bukan sekedar iqra tapi wasjud waqtarib. Karena kata sujud dan waqtarib itu menjadi kata kunci keberhasilan seorang anak didik. Jangan sampai kita menggunakan metode yang sangat bagus tetapi melahirkan anak yang taunya ikra, kecerdasan intelektual tapi kurang ajarnya makin luar biasa. Jangan. Wasjud waqtarib. Saya kira itu sekali lagi maqasid adalah salah satu metode yang sudah dikembangkan para ulama yang kemudian saya teguhkan dalam orasi ilmiah pada kesempatan ini. Sekali lagi saya pribadi dan keluarga, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Rektor yang hari ini sudah ada kebijakan sampai hari ini kita bisa bertemu dalam suasana seperti ini, termasuk Ibu Ketua Senat dan seluruh jajarannya. Kepada semuanya kolega saya yang hari ini saya tidak sempat sapa, apalagi di Pontianak. Di Pontianak ini lebih puluhan tempat majelis taklim masjid yang saya bimbing. Berapa banyak organisasi yang saya tekuni kerjasama selama di Pontianak, tapi karena keterbatasan tidak bisa diundang dan tidak ada dalam video itu, hanya ada di semasa di kampung. Oleh karena itu melalui kesempatan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita semuanya itu saling menguatkan untuk mencapai kebersamaan dan keberhasilan untuk kekuatan bangsa dan negara khususnya IAIN Pontianak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan 9 pilar semangat kerja IAIN Pontianak diikuti